Pelantikan Kaisar Ningchu. Ningchu tak bisa berbuat banyak saat penduduk di Kekaisaran Phoenix menginginkannya menjadi kaisar, untuk menggantikan posisi kaisar terdahulu Feng Liusan. Pada akhirnya hari yang ditentukan untuk pelantikannya menjadi Kaisar Phoenix diselenggarakan secara besar-besaran, dan disambut dengan rasa sukacita dari seluruh penduduk di Kekaisaran Phoenix. Pemimpin dari Kekaisaran Binatang Buas Kaisar Yu Hong, pemimpin dari Kekaisaran Cahaya Naga Kaisar Zheng Wu, pemimpin dari Kekaisaran Daratan Langit Kaisar Ansher, dan pemimpin dari Kekaisaran Mutiara Hidup Kaisar Xiao Yunga, ikut hadir dalam pelantikan Kaisar Ningchu yang diselenggarakan saat ini. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, kedatangan pemimpin Istana Bawah Air Raja Atlas, dan pemimpin dari Istana Sihir Pangeran Sisio dan Putri Yinzi, yang juga ikut hadir dalam pelantikan pemimpin baru Kekaisaran Phoenix. Para penduduk Kekaisaran dan seluruh petinggi Istana Phoenix serta Permaisuri dan Putri Violin, begitu sangat terkejut setelah mendengar pemimpin Istana Bawah Air dan Istana Sihir juga hadir mengikuti pelantikan Kaisar Ningchu. Mereka semua tak menyangka jika selama ini Ningchu mempunyai hubungan dekat dengan kedua pemimpin istana kuno tersebut, sehingga mereka menyempatkan diri untuk datang ke Istana Phoenix dalam pelantikan Kaisar Ningchu. Di atas podium besar yang megah yang dapat dilihat oleh semua penduduk di Kekaisaran Phoenix, Ningchu ditemani para wanita-wanita terdekatnya seperti Putri Zheng Yi, Putri Anti, An Yue, Hyun Zi, dan Dewi Giok, ikut hadir di dalam acara pelantikannya tersebut. Kelima wanita itu begitu anggun dan sangat sulit dibedakan kecantikannya, karena wajah dan tubuh mereka semua memiliki karakter sendiri-sendiri yang sangat mempesona, sehingga membuat para pemuda yang ada di acara pelantikan kaisar baru, merasa iri kepada Ningchu. Putri Violin tiba-tiba terbakar api cemburu saat melihat kelima wanita itu terlihat akur bersama dengan mantan suaminya, dan Putri Violin begitu sangat menyesali perpisahan yang telah terjadi dengan Ningchu. Seharusnya aku yang mendampingi Ningchu di sana, karena aku merupakan wanita yang telah menikah dengan sah pertama kali dengannya, dan seharusnya kelima wanita yang bersamanya itu hanya sebagai selirnya saja. Aku terlalu terhasut omongan ibu sehingga membutakan hati kecilku. Aku tak menyangka jika semua wanita cantik yang di atas sana berani berbagi cinta demi untuk mendapatkan hati Ningchu, batin Putri Violin dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Apa yang harus kuperbuat sekarang? Selama ini aku telah banyak melakukan kesalahan kepada Ningchu termasuk meminta perpisahan dengannya. Jika Ningchu ingin membalas perbuatanku dan ibuku dengan membuang kami berdua ke pengasingan, maka dengan mudah dia akan melakukannya dengan posisinya sebagai Kaisar Phoenix saat ini, batin Putri Violin. Putri Violin tak bisa membayangkan jika dirinya berada di pengasingan yang harus mencari makan sendiri, membuat tempat tinggal sendiri dengan tanpa adanya para pelayan yang selalu melayaninya. Hal itu membuat sang putri semakin takut akan murka Ningchu padanya. Tensi, Kurama, dan Virgion yang telah merubah diri mereka menjadi seorang manusia, ikut hadir dan saat ini mereka bertiga tengah berjaga-jaga di pinggir podium, untuk mengantisipasi serangan dari penyusup ataupun para anggota iblis yang ingin melukai Ningchu. Ningchu tak sungkan lagi memperkenalkan kelima wanita yang bersamanya di atas podium, sebagai wanita yang akan mendampinginya memimpin Kekaisaran Phoenix di masa depan. Para penduduk Kekaisaran bersorak-sorai mendengar pernyataan Ningchu untuk kelima wanitanya. Di Nirwana tepatnya di Kekaisaran Langit,
Tampak Kaisar Tin Yu dan Dewi Yunsi menatap hikmat pelantikan putranya di Kekaisaran Phoenix, lewat dinding kaca yang ada di hadapannya. Ternyata anak kita sudah dewasa, dia mempunyai beberapa wanita cantik untuk mendampinginya memimpin Kekaisaran Phoenix, dan aku lihat ada 4 ras berbeda dari wanita-wanita itu. 2 dari ras peri berdarah murni dan 1 ras dewi yang berdarah campuran antara ras peri dan ras dewi serta ras turunan langsung dari dewa dan dewi di masa lalu, ucap Dewi Yunsi. Kau benar sayang, Dewi Giok ayahnya adalah seorang peri murni, dan ibunya dari kalangan dewi di Nirwana. Kisahnya sama seperti putra kita, karena hukuman dari para dewa, akhirnya Dewi itu melepaskan rahimnya ke dunia dan masuk ke salah seorang rahim manusia hingga lahirlah Dewi Giok, ucap Kaisar Langit. Tak kusangka putra kita begitu sangat mempesona sehingga para wanita cantik itu begitu mencintainya. Mungkin semua itu telah ditakdirkan baginya untuk mengikuti jejak ayahnya yang mempunyai banyak istri, ucap Dewi Yunsi sambil melirik ke arah Kaisar Langit. Mendengar ucapan Dewi Yunsi, Kaisar Langit hanya bisa tersenyum kepadanya. Apa yang akan kau lakukan untuk putra kita Ninchu? Tanya Dewi Yunsi. Biarkan putra kita bersama para wanitanya, sampai mereka tua dan mati secara wajar. Aku tak ingin terulang lagi kisah pahit yang menyebabkan ayahku meninggalkan ibuku Ratu Yanling hidup sendiri di alam dunia setelah ayahku diangkat menjadi dewa perang langit oleh para dewa. Setelah itu putra kita akan hidup kembali, bersama keempat wanitanya yang masih berdarah peri dan dewa, karena hanya keempat wanita itu yang bisa hidup di alam nirwana ini. Aku akan menjodohkan putra kita dengan Dewi Bunga, karena melihat paras cantik nan anggun tiada taraf, serta wawasan luas, kecerdasan dalam menyelesaikan suatu masalah, dan kearifan budi pekerti, sangat cocok baginya untuk mendampingi putra kita menjadi ratu, mendampingi Kaisar Langit Ninchu di masa depan, jawab Kaisar Langit. Aku rasa yang mulia benar. Aku pun menyukai Dewi Linger, dia dewi yang sangat pantas untuk bersanding dengan putra kita dalam memimpin Nirwana di masa depan, ucap Dewi Yunsi. Aku akan menghadiahkan sesuatu bagi putra kita yang telah menjadi Kaisar Langit, selain untuk memperindah istana Phoenix, patung burung Phoenix itu akan melindungi istana dari para iblis yang ingin menyerangnya, ucap Kaisar Langit. Kaisar Langit Tin Yu menggigit jari telunjuknya, sehingga setetes darah emas keluar dari jari telunjuknya itu dan mengambang di udara. Kaisar Langit menjentikkan jarinya, maka setetes darah emas yang keluar dari tubuh Kaisar Langit, langsung menuju ke alam dunia. Di alam dunia tepatnya di Istana Phoenix, Ninchu melakukan penghormatan bagi para leluhur yang menyatakan jika dirinya telah sah menjadi Kaisar Phoenix baru. Suara sorak-sorai para penduduk menggema setelah Ninchu telah sah menjadi Kaisar Phoenix. Namun tiba-tiba keceriaan para penduduk pun hilang setelah patung burung Phoenix raksasa seketika itu hidup, dan berubah warna menjadi keemasan dengan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api surgawi. Burung Phoenix itu mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi di sekitar area istana. Ninchu yang ingin menyerang burung Phoenix emas, tiba-tiba tertahan saat mendengar suara sang ayah menggema di telinganya. Aku menghadiahkan Phoenix surgawi padamu, agar dapat menjaga istana Phoenix dari apapun yang mencoba mengancamnya. Selain itu burung Phoenix surgawi akan menjadi lambang dan simbol kembalinya pemilik sah Kekaisaran Phoenix yang kini kembali bertahta, ucapnya. Terima kasih ayah atas hadiah pemberian darimu ini, jawab Ninchu.
Untuk mencegah kepanikan di antara penduduk Kekaisaran Phoenix dan resahnya para petinggi Istana Phoenix, Ninchu kemudian berdiri di ujung podium sambil berkata, "Hidupnya burung Phoenix surgawi, menandakan jika kaisar yang telah ditunjuk para dewa untuk memimpin Kekaisaran Phoenix, telah kembali bertata," ucap Ninchu. Ninchu kemudian melayang di udara, dan tak lama kemudian Ninchu telah berdiri di atas punggung Phoenix surgawi, yang membuat seluruh orang-orang yang menyaksikannya sangat takjub akan kehebatan kaisar barunya. Bersambung episode sebelumnya, wasiat Kaisar Feng Liusan. Episode berikutnya, kultivasi ganda putri Zheng Yi. Malam hari Ninchu berkumpul bersama kelima wanitanya. Ninchu begitu sangat senang melihat kelimanya begitu akur dan saling menyayangi. "Kak Ninchu, kapan kau menikahi kami berlima?" tanya Putri Zheng Yi yang membuat Ninchu tersedak dengan ludahnya sendiri. "Untuk saat ini aku belum berpikiran untuk menikahi kalian semua, karena masih ada hal penting yang harus kulakukan dan aku harus fokus dalam hal itu. Aku berjanji setelah para iblis yang ada di alam dunia ini sirna maka hari itu aku akan menikahi kalian semua," ucap Ninchu yang tentunya membuat kelima wanita cantik itu langsung memasang wajah cemberut. "Begini saja, bagaimana jika aku membawa kalian ke suatu tempat yang sangat indah yang belum pernah kalian temukan," ucap Ninchu kembali. Semua wanita yang ada di dalam ruangan itu begitu senang mendengar perkataan dari Ninchu. Hanya Dewi Giok yang memasang wajah masam karena tak ingin alam surgawi yang begitu disayanginya, yang memiliki kenangan indah bersama Ninchu harus diketahui keempat wanita yang saat ini menjadi saudarinya. Ninchu buru-buru menarik Dewi Giok dan membawanya ke sudut ruangan. "Sayang, aku mohon bantu aku kali ini, aku tak ingin mereka semua memasang muka masam terhadapku, karena aku belum ada niat untuk menikah mereka semua dalam waktu dekat ini, walaupun saat ini aku telah menjadi kaisar yang mampu untuk menghidupi mereka semua," ucap Ninchu. "Kak Ninchu memikirkan perasaan keempat saudariku tapi tak memikirkan perasaanku. Kak Ninchu jahat padaku," jawab Dewi Giok kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Ninchu segera mengejar Dewi Giok yang membuat keempat wanita yang ada dalam ruangan itu merasa heran dengan apa yang telah terjadi. Akan tetapi mereka tak ada satupun yang ingin ikut campur dalam hal itu, karena mereka yakin ada sesuatu hal yang membuat Putri Giok menjadi sangat marah kepada Ninchu. Ninchu berhasil mengejar dan membawa Dewi Giok ke dalam pelukannya. "Maafkan aku akan memberikan sesuatu untukmu yang lebih menyenangkan dari alam surgawi itu," ucap Ninchu. Ninchu kemudian mengeluarkan inti api neraka dari dalam tubuhnya, dan inti api neraka itu seketika berubah menjadi kucing hitam berbulu lebat yang sangat imut dan lucu. "Kau boleh memberi nama apapun kepadanya, dia akan menjagamu dari mara bahaya yang akan kau dapatkan di suatu hari kelak, karena kucing hitam ini merupakan inti api neraka yang memiliki kekuatan besar," ucap Ninchu. Melihat kucing yang sangat menggemaskan di hadapannya membuat wajah Dewi Giok pun tersenyum kembali. Dewi Giok kemudian membawa kucing hitam berbulu lebat ke dalam pelukannya. "Terima kasih Kak Ninchu, aku sangat senang dengan pemberianmu ini," ucap sang Dewi. Ninchu menganggukkan kepalanya, kemudian berkata, "Teteskan darahmu di kepalanya, agar dia terikat kontak darah denganmu dan mengakuimu sebagai tuannya," ucapnya. Tanpa pikir panjang Dewi Giok kemudian meneteskan darahnya ke inti api neraka. Maka terjalinlah kontrak darah antara inti api neraka dan Dewi Giok.
Setelah itu mereka berdua kembali ke tempat semula di mana terdapat 4 wanita cantik di sana. Agar tak ada banyak pertanyaan yang mengarah kepadanya, Ninchu segera membuka portal menuju ke alam surgawi. Kalian boleh bersenang-senang ke dalam sana, karena di sana banyak kesenangan akan kalian dapatkan, ucap Ninchu. Dewi Giok langsung masuk ke dalam portal yang diikuti ketiga saudarinya. Hanya Putri Zheng Yi yang tak ikut masuk ke dalam portal karena dia beralasan kurang enak badan. Sampai portal menghilang, Putri Zheng Yi tetap berada di dalam ruangan itu. Mengapa kau tak ikut ke dalam sana bersama saudarimu yang lain? Di sana kau akan bersenang-senang dengan para binatang-binatang dan keindahan alam surgawi, ucap Ninchu. Mengapa aku harus mencari kesenangan lain sementara kesenangan itu ada di hadapanku? Aku begitu sangat merindukanmu Kak Ninchu, ucap Putri Zheng Yi. Ninchu tersenyum kemudian membuka kedua tangannya. Melihat isyarat itu, Putri Zheng Yi kemudian berlari dan memeluk Ninchu. Entah siapa yang memulai, bibir mereka berdua saling beradu hingga menimbulkan asteris dan napas yang memburu. Putri Zheng Yi hanya pasrah saat melihat pemuda yang ada di hadapannya dengan sangat terampil melepaskan satu persatu pakaian yang dikenakannya, hingga tak ada selembar benang pun yang saat ini menutupi tubuhnya. Ninchu kemudian menggendong tubuh Putri Zheng Yi ke atas pembaringan, kemudian mencumbunya dengan mesra. Bibir Ninchu mulai menelusuri leher jenjang sang putri, hingga berhenti pada 2 buah bukit kembar yang begitu mempesona. Ninchu mulai memainkan lidahnya hingga terdengar jeritan-jeritan kecil dari mulut sang putri, dan saat tangan Ninchu mulai memainkan jarinya di sekitar sumur tua dengan ilalang yang rimbun dan basah, membuat sang putri tak kuasa menahan hasrat di hatinya. Dia pun hanya dapat menggigit bibir bawahnya menahan kesenangan yang diberikan Ninchu padanya. Ninchu mulai menindih tubuh Putri Zheng Yi, namun sang putri segera menahannya. Kak Ninchu, aku belum pernah melakukannya sebelum ini, dan aku mohon kau melakukannya dengan perlahan, ucap Putri Zheng Yi yang begitu ngeri melihat besarnya tonggak hidup yang dimiliki oleh kekasihnya itu. Aku pasti akan melakukannya dengan perlahan, jawab Ninchu dengan tersenyum kepada sang putri. Entah mengapa Ninchu kali ini begitu sangat kesulitan untuk melesakkan tonggak hidup ke dalam sumur tua yang dipenuhi ilalang hingga beberapa waktu lamanya. Walaupun perlu waktu dan perjuangan, akhirnya Ninchu bisa membobol sumur tua dengan ilalang yang lebat di sekitarnya itu. Pekikan keras menggema dari mulut Putri Zheng Yi, saat merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, yang menimbulkan rasa sakit dan perih di sekitarnya. Ninchu mulai memacu kudanya seirama dengan gerak tubuhnya, hingga lambat laun sang putri mulai terbiasa dan ikut dalam perjalanannya menuju puncak gunung yang tertinggi. Di tempat lain, Putri Violin datang ke kediaman Ninchu dengan berdandan secantik mungkin. Putri Violin akan menyerahkan dirinya pada kaisar muda itu, asalkan Ninchu tak mengusirnya apalagi membuangnya ke pengasihan setelah banyaknya kesalahan yang telah dilakukan, karena Putri Violin tak sanggup untuk hidup tanpa adanya para pelayan di sisinya. Para penjaga yang menjaga kediaman kaisar tak dapat melarang sang putri. Karen Putri Violin berkata kepada mereka jika dirinya dipanggil ke ruang pribadi sang kaisar secara khusus untuk melayaninya. Melihat para penjaga percaya akan perkataannya, membuat Putri Violin bergegas masuk ke dalam sebuah ruangan besar di dalam kediaman kaisar.
Jantung Putri Violin seakan berhenti berdetak saat dari kejauhan dia melihat jika Nincu tengah bermain kuda-kudaan bersama Putri Zheng Yi yang merupakan putri dari Kekaisaran Cahaya Naga. Nincu dapat merasakan kehadiran Putri Violin di tempatnya berada, akan tetapi dia tak pedulikannya dan terus melakukan aksi mendaki puncak kenikmatan tertinggi bersama Putri Zheng Yi. Tiba-tiba saja Nincu memacu kudanya begitu sangat cepat dan dalam hitungan detik teriakan dari mulut keduanya menggema di dalam ruangan itu. Putri Violin tak kuasa melihat dan mendengar semua itu, sehingga dia pun berlari meninggalkan ruangan besar itu tempat keberadaan Putri Zheng Yi dan Kaisar Muda Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pelantikan Kaisar Nincu. Episode berikutnya. Kota Danau Hitam. Kota Danau Hitam. Setelah Putri Zheng Yi masuk ke alam surgawi, Nincu memutuskan untuk berangkat menuju ke alam cahaya rembulan dan alam cahaya mentari, yang memang merupakan tempat tujuan utamanya untuk membangun kekuatan besar di sana. Nincu kini berada di istana bawah air untuk meminta Raja Zedon membukakan portal menuju ke alam cahaya mentari, untuk menemui orang kepercayaan ayahnya di masa lalu yang bernama Liying. Tuan muda ini merupakan portal menuju Istana Lumut, sekarang berganti nama menjadi Istana Matahari, yang berada di alam cahaya mentari. Tuan muda harus mencari keberadaan Liying sendiri. Ingat Tuan Muda, walaupun ayah Tuan Muda pernah melakukan kontrak darah dengan Liying, akan tetapi Liying tak pernah secara langsung melakukan kontrak darah dengan Tuan Muda, dan hal itu akan sedikit mempersulit Tuan Muda untuk diakui olehnya, kecuali Tuan Muda memperlihatkan darah Tuan Muda padanya. Setelah Liying mencium aroma darah Tuan Muda maka dengan sendirinya Liying akan mengakui Tuan Muda sebagai putra Tin Yu. Satu lagi Tuan Muda, perbedaan dimensi membuat waktu di alam cahaya mentari lebih lambat dibanding dengan waktu yang ada di alam dunia, ucap Raja Zedon. Baik Paman, aku akan mengingat semua pesanmu, sedari itu aku mohon diri, ucap Nincu kemudian masuk ke dalam portal. Nincu tiba di alam cahaya mentari tepatnya di tengah-tengah kota. Nincu dikejutkan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat luar biasa pesat, dengan begitu banyaknya penduduk yang terlalu lama di kota itu. Keadaan kota dipenuhi dengan penduduk yang merupakan gabungan antara tubuh manusia dan ular, yaitu tubuh setengah ke atas merupakan manusia dan tubuh setengah ke bawah merupakan tubuh ular. Nincu juga menemukan banyak manusia murni di sana dengan tubuh yang menyerupai manusia seperti layaknya manusia di alam dunia. Nincu bingung dengan keadaan di tempat itu. Pakaian yang digunakan para manusia tak seperti pakaian yang digunakan di alam dunia. Melihat hal itu, Nincu kemudian mencari tempat bersembunyi untuk menemukan cara agar dia tak disangka penyusup yang masuk ke alam kota, dengan pakaian yang dikenakannya saat ini tak seperti dengan pakaian yang dikenakan para penduduk kota. Nincu kemudian memanggil Peri Lilia yang ada di dalam cincin ruangnya, untuk segera keluar dari dalam cincin dan mebemuinya. Dengan panggilan kontrak darah yang ada pada Peri Lilia, membuat sang peri akhirnya keluar dari dalam cincin ruang Nincu. Syukurlah kau keluar, dapatkah kau mencarikan baju ganti seperti halnya yang ada di alam ini, ucap Nincu. Ayahmu dulu memiliki baju seperti yang Tuan Muda inginkan, ucap Peri Lilia kemudian mengeluarkan beberapa baju termasuk baju bangsawan yang ada di Istana Matahari, lalu diberikan kepada Nincu. Tuan Muda, alat tukar di sini beda dengan alat tukar di alam dunia,
Jika Tuan Muda ingin membeli sesuatu maka Tuan Muda bisa memakai kristal energi yang banyak terdapat di dalam cincin ruang milik Tuan Muda, ucap Peri Lilia. Terima kasih atas bantuanmu, untuk itu kau bisa masuk kembali ke dalam cincin ini, ucap Nincu. Setelah memberi hormat, pada akhirnya Peri Lilia masuk kembali ke dalam cincin ruang yang dimiliki Nincu. Selepas kepergian Peri Lilia, Nincu kemudian memakai baju peninggalan ayahnya dahulu, agar dia dapat berbaur sebagai penduduk kota itu. Setelah memakai pakaian yang sama persis digunakan dengan para penduduk di kota itu, Nincu kemudian berjalan dengan tenang memasuki kota. Kota Danau Hitam, batin Nincu saat melihat tulisan di salah satu bangunan kota. Nincu kemudian mencari tahu keberadaan Lu Ying dengan bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya, akan tetapi tak ada satupun penduduk yang mampu untuk menjelaskan mengenai keberadaan Lu Ying. Bagaimana aku bisa mengetahui keberadaan Lu Ying dari para penduduk di kota Danau Hitam ini, sementara aku sendiri tak tahu ciri-ciri Lu Ying, batin Nincu kemudian menepuk jidatnya sendiri. Nincu pada akhirnya menelusuri sudut kota dan akhirnya menemukan keramaian di tempat itu. Nincu mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada seorang laki-laki tua yang merupakan penduduk asli di kota itu. Paman, apa yang sebenarnya terjadi, mengapa ada keramaian di tempat ini? Tanya Nincu. Besok akan diadakan turnamen bela diri yang akan memperebutkan hadiah dari Raja Kota Matahari. Semua warga kota yang memiliki kemampuan di bidang bela diri ikut mendaftar karena kompetisi ini tak terbatas usia dan golongan. 3 orang yang menjadi juara 1, 2, dan 3 selain mendapatkan hadiah dari Sang Raja Kota, dia juga akan dibawa ke kota raja untuk melakukan kompetisi kembali, dan sang juara akan bertemu langsung dengan Raja Kota Matahari untuk mendapatkan jabatan penting di kerajaan, ucap laki-laki tua itu. Ini merupakan kesempatanku untuk masuk ke kota kerajaan dan bertemu langsung dengan Raja Kota. Jika aku telah berada di sana pasti akan mudah bagiku untuk mencari tahu keberadaan Paman Lu Ying, batin Nincu. Nincu kemudian ikut masuk ke dalam kerumunan para mendaftar yang akan melakukan pertarungan besok. Setelah lama menunggu antrian yang ada, akhirnya giliran Nincu untuk mendaftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri, Nincu kemudian memasuki sebuah rumah makan karena perutnya saat ini benar-benar sangat lapar. Ternyata menu makanan di sini sama halnya dengan makanan yang berada di alam dunia, batin Nincu. Nincu memesan beberapa jenis makanan dari seorang pelayan wanita. Setelah makanan itu datang, Nincu lalu menyantapnya. Dari pembicaraan orang-orang di sini, ternyata kompetisi bela diri ini merupakan suatu tanda kehormatan jika bisa mengikutinya, karena pertarungan yang terjadi adalah pertarungan sampai mati, batin Nincu. Tak kusangka kompetisi yang diadakan oleh Raja Kota bisa sekejam ini. Mengapa Paman Lu Ying tak menghilangkan tradisi itu? Bukankah tradisi itu sangat merugikan bagi masyarakat luas, batin Nincu. Nincu kemudian memanggil sang pelayan yang merupakan wanita parubaya, untuk mengorek keterangan mengenai kompetisi yang terjadi di kota Danau Hitam. Bibi, mengapa kompetisi yang akan dilakukan oleh kedua petarung akan dilakukan hingga salah seorang petarung ada yang mati? Tanya Nincu. Anak dari mana? Mengapa tak mengetahui tentang tradisi yang sudah ada dari zaman dulu di kota Danau Hitam ini? Tanya sang bibi. Nincu berpikir sesaat untuk menjawab pertanyaan dari sang pelayan.
Setelah menemukan jawabannya, Nincu lalu menjawab pertanyaan dari sang bibi. Aku berasal dari pinggir kota Bi. Ayah ibuku telah lama mati sedari aku kecil sehingga aku tak mengetahui perkembangan kota, jawab Nincu. Terlihat sang bibi mengangguk-anggukkan kepalanya, mengerti mengapa pemuda yang ada di hadapannya tak mengetahui mengenai perkembangan tradisi kota Danau Hitam. Di kota Danau Hitam jika ada sebuah pertarungan baik berupa pertarungan perseorangan maupun pertarungan dalam sebuah kompetisi, akan dilakukan sampai ada yang mati agar dendam cukup sampai di situ saja. Tradisi ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi dan hanya ada di kota Danau Hitam saja, sementara di kota lain tradisi ini tak berlaku, ucap sang bibi. Terima kasih Bi atas semua penjelasannya, ucap Nincu. Sang pelayan kemudian kembali menjalankan tugasnya untuk melayani tamu yang datang, dan Nincu kembali menikmati makanannya. Ternyata tradisi itu hanya berlaku di kota Danau Hitam saja, untuk menghilangkan dendam dalam sebuah pertarungan. Aku akan mencari penginapan untuk malam ini, sambil menunggu esok hari, batin Nincu. Bersambung. Sebenarnya autor ingin menamatkan novel ini dengan cepat, berhubung banyak permintaan yang menginginkan novel ini tamat dengan tak tergesa-gesa maka autor akan membuat novel ini tamat tanpa tergesa-gesa. Autor hanya akan menulis novel ini satu episode per hari karena autor akan fokus ke novel baru yang berjudul Penguasa Elemen Es dan Angin. Bukan berarti autor meninggalkan novel ini semua itu karena hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup autor berada di novel baru. Harap sahabat semua memakluminya, terima kasih. Episode sebelumnya. Kultivasi ganda putri Zheng Yi. Episode berikutnya. Kompetisi Danau Hitam. Di Danau Hitam. Keesokan paginya Nincu menuju ke tengah kota, di sana telah padat oleh orang-orang yang akan menyaksikan pertarungan hari itu. Nincu memasuki podium tempat para petarung yang akan melakukan laga pertarungan di arena kompetisi. Begitu banyak petarung yang ada di atas podium tempatnya berada, semua terlihat tak terbatas usia ada yang muda, tua, maupun ada para wanita yang juga akan melakukan pertarungan hidup dan mati di atas arena kompetisi. Satu persatu para petarung dipanggil untuk memasuki arena pertarungan, dan benar saya pertarungan itu merupakan pertarungan hidup dan mati. Dalam sekejap arena pertarungan telah dipenuhi dengan darah para petarung yang kalah, dan banyak juga pemenang pertarungan yang tak dapat melanjutkan kompetisi itu, karena mereka telah terluka parah sehingga harus melakukan perawatan. Nincu akhirnya dipanggil untuk memasuki arena pertarungan, dan yang akan dihadapinya merupakan seorang wanita muda dengan tubuh setengah ular dan setengah manusia. Nincu tak ada keinginan untuk membunuh wanita yang menjadi lawan tarungnya, karena memang tujuannya mengikuti kompetisi itu bukan untuk membunuh melainkan agar dirinya dapat memenangkan pertarungan agar dapat berada di kekaisaran kota, guna mencari tahu tempat keberadaan Paman Lu Ying berada. Sang wanita kemudian menyerang ke arah Nincu menggunakan pedang dan kibasan ekornya, yang membuat Nincu segera bergerak cepat ke arahnya dan menghantamkan telapak tangan yang sedikit diberi tenaga dalam, sehingga sang wanita terhempas jatuh ke atas arena pertarungan dan tak bisa bangkit lagi. Dalam serangan cepat yang dilakukan Nincu, selain menghantamkan telapak tangannya ke tubuh sang wanita, Nincu juga masukkan sebuah pil ke dalam mulut sang wanita agar dalam 1 jam ke depan sang wanita dinyatakan mati. Juri memeriksa denyut nadi sang wanita,
Setelah itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi yang menyatakan jika wanita itu telah mati dan Nincu lah yang menjadi pemenangnya. Seluruh penonton yang menyaksikan hal itu begitu sangat terkejut melihat kecepatan gerak Nincu dalam mengalahkan sang wanita, karena kecepatan yang dilakukan Nincu begitu sulit diikuti oleh mata biasa. Nincu beberapa kali melakukan pertarungan, dan semua pertarungan dapat dimenangkan dengan sekali serangan. Pertarungan terus berlanjut yang menyisakan 8 besar yang akan bertarung keesokan harinya. Saat Nincu ingin melanjutkan perjalanannya menuju ke penginapan, tiba-tiba saja seorang wanita menahan langkahnya. "Aku berterima kasih kepadamu karena kau tak membunuh adikku," ucap sang wanita. Nincu hanya menganggukkan kepalanya karena dia tak ingin berlama-lama di tempat itu. "Namaku Jenny. Aku termasuk salah satu 8 besar kontestan yang akan bertarung esok hari," ucap sang wanita. Nincu menghentikan langkahnya kemudian membalikkan tubuhnya ke arah Jenny karena merasakan adanya pergerakan di diagram yang ada padanya. Dan Nincu telah mengetahui jika pemilik simbol dewa yang dicarinya berada pada wanita yang bernama Jenny. "Namaku Nincu, aku akan mengalahkanmu esok hari," ucapnya. "Aku sudah tak sabar ingin bertarung denganmu, dan aku harap kau besok tak mengecewakanku," ucap Jenny kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Nincu merebahkan tubuhnya di atas pembaringan dan menatap ke langit-langit kamarnya. Ternyata tak mudah menemukan Paman Lu Ying di sini. "Entah berapa lama waktu yang akan kubutuhkan untuk menemukannya," batin Nincu. Keesokan paginya kembali pertarungan digelar, dan saat ini wali kota ikut menonton pertarungan yang terjadi. Nincu dipanggil duluan untuk melakukan pertarungan dengan seorang pemuda bertubuh kekar, dengan golok besar di tangannya. Saat lonceng berbunyi, maka tubuh laki-laki kekar itu terpisah menjadi 5 replika yang sama, dan secara bersama-sama menyerang ke arah Nincu. Dengan kecepatannya Nincu dapat menghindari serangan-serangan ke arahnya dengan mudah, dan dengan teknik langkah bayangan serta mengaktifkan mata langit miliknya, Nincu memilih pemuda yang paling belakang untuk menjadi target serangnya. Tubuh pemuda bertubuh kekar itu terhempas jauh ke belakang dan keluar dari arena pertarungan saat serangan tinju naga giok mendarat di tubuhnya, yang membuat keempat bayangannya pun sirna seketika itu juga. Wali kota yang menyaksikan pertarungan itu begitu sangat terkejut melihat kecepatan serangan yang dilakukan Nincu, yang hanya sekali serangan dapat membuat lawan tarungnya tumbang. "Pemuda ini masih hidup, dan kau harus membunuhnya agar dapat memenangkan pertarungan ini," ucap juri pertarungan itu. "Aku tak suka membunuh lawan tarungku yang sudah tak berdaya, karena hal itu menghabis-habiskan waktuku saja," jawab Nincu. "Jika kau tak membunuhnya maka kemenangan akan berada di pihak pemuda ini," ucap juri pertarungan. "Jika memang itu merupakan keputusan yang terbaik dalam pertarungan ini, maka aku tetap pada pendirianku untuk tak membunuhnya," jawab Nincu sambil meninggalkan arena pertarungan menuju ke podium para petarung. Suara penonton begitu riuh terdengar, mereka semua tak habis pikir mengapa pemuda yang memenangkan pertarungan tak ingin membunuh lawan tarungnya, sementara aturan yang berlaku jika lawan tarung yang belum mati harus segera dibunuh karena hal itu merupakan tradisi yang ada di kota Danau Hitam. Tapi di satu sisi para penonton juga mengagumi Nincu yang memiliki kemampuan hebat, yang selama ini dapat mengalahkan lawan tarungnya dengan sekali serangan. Tiba-tiba juri menyatakan jika pemuda kekar yang memenangkan pertarungan itu,
Akan tetapi sang pemuda bangkit kembali dan berdiri di atas arena pertarungan. Aku telah dinyatakan kalah dalam pertarungan ini dan tak layak menjadi pemenang. Demi menjaga kehormatanku maka aku akan memberikan kemenangan itu kembali kepadanya, ucap pemuda kekar dengan menyayatkan goloknya ke lehernya sendiri, hingga sang pemuda pun ambruk ke arena pertarungan dengan bersimbah darah. Ninchu sangat terkejut dengan apa yang dilakukan pemuda kekar yang menjadi lawan tarungnya. Dia tak menyangka jika kehormatan di kota Danau Hitam begitu dijunjung tinggi. Setelah kematian pemuda kekar dengan melakukan bunuh diri di hadapan seluruh penonton, maka dengan sendirinya Ninchu berhak melaju ke babak selanjutnya. Saat ini Jenny yang akan melakukan pertarungan melawan seorang laki-laki tua, dan saat ini mereka berdua saling berhadapan satu dengan yang lainnya. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Ninchu dapat merasakan kekuatan yang dimiliki laki-laki tua itu berada jauh di atas Jenny, yang tentunya akan berakibat fatal akan keselamatan Jenny yang menjadi lawan tarungnya. Benar saja, laki-laki tua itu dapat menghempaskan Jenny ke atas arena pertarungan saat kedua kekuatan saling berbenturan di udara. Akan tetapi keadaan berubah saat Jenny mengeluarkan sepasang berarti kembar dari dalam cincin ruangnya. Kecepatannya pun meningkat drastis sehingga laki-laki tua itu kesulitan untuk menggapainya. Jenny menyerang laki-laki tua itu dengan gerakan membentuk pola, yang membuat Ninchu sangat penasaran dibuatnya. Ninchu pada akhirnya mengeluarkan mata langit hingga dapat melihat pola yang terbentuk di atas arena pertarungan. Pola itu membentuk jari laba-laba di atas permukaan arena, sehingga membuat pergerakan laki-laki tua itu melambat dan pada akhirnya Jenny dapat melakukan serangan-serangan yang melukainya, batin Ninchu. Ninchu kemudian menghilangkan kembali mata langit yang telah diaktifkannya, dan kembali menatap jalannya pertarungan di atas arena. Saat ini laki-laki tua itu benar-benar kesulitan untuk bergerak, akibat adanya jaring laba-laba yang tak terlihat terbentuk di atas arena pertarungan. Melihat lawannya terpuruk sedemikian rupa, Jenny kemudian melesat cepat dan menghujamkan dua belati kembarnya ke leher laki-laki tua yang menjadi lawan tarungnya, hingga laki-laki tua itu pun ambruk bersimbah darah di atas arena pertarungan. Jenny memenangkan pertarungannya dan masuk ke babak selanjutnya. Bersambung. Episode sebelumnya, Kota Danau Hitam. Episode berikutnya, Kompetisi Danau Hitam 2. Pendekar Naga Giok. Kompetisi Danau Hitam 2. Pertarungan kembali terjadi, kali ini Ninchu menghadapi seorang pemuda dengan setengah tubuh bawahnya ular, dan setengah tubuh atasnya manusia. Pemuda itu begitu sangat ditakuti di dalam turnamen yang diadakan di kota Danau Hitam, karena setiap pertarungannya pemuda itu selalu menang dan menyisakan tulang belulang dari tubuh lawan tarungnya, tanpa diketahui penyebab apa yang telah terjadi dengan lawan tarungnya itu. Tatapan pemuda itu begitu sangat tajam menusuk ke arah Ninchu, bagaikan ingin menelan Ninchu hidup-hidup. Pertarungan pun segera dimulai dan kabut hitam kembali menyelimuti arena pertarungan, tanpa bisa dilihat oleh penonton apa yang sebenarnya telah terjadi di atas arena pertarungan. Ninchu menyunggingkan senyuman saat melihat jika dirinya saat ini telah berada di dalam ilusi yang diciptakan lawan tarungnya. Saat ini Ninchu tengah menghadapi seekor ular piton lahar api, yang merupakan perwujudan dari pemuda yang saat ini menjadi lawan tarungnya. Ular piton lahar api dengan ganas langsung menyerang Ninchu dari segala arah, dengan serangan racun yang keluar dari mulutnya serta kibasan ekornya.
Walaupun ular piton lahar api telah menguasai Nincu di dalam alam ilusinya, akan tetapi sampai sekian lama waktu berjalan ular piton lahar api belum juga bisa melukai Nincu, karena Nincu menggunakan kekuatan menembus dimensi untuk menghindari serangan mematikan dari ular piton raksasa, yang selalu menghilang dan muncul tiba-tiba seperti asap. Aku tak menyangka jika ular piton lahar api bisa sekuat ini, dan juga memiliki alam ilusinya sendiri yang dapat memberikannya kekuatan tambahan jika berada di alam ilusinya itu. Aku sangat memerlukan makhluk seperti dia untuk dapat membantuku melawan pasukan Dewa Iblis kuno di masa depan, batin Nincu. Nincu langsung menapakkan tangannya ke tanah, sehingga 6 segel rasi bintang langsung mengurung tubuh ular piton lahar api, sehingga tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan, sementara 6 bayangan Nincu telah mengepung keberadaannya. Aku akan memberikan kau peluang hidup jika kau mau menjadi pengikutku. Aku takkan memberi kesempatan itu untuk kedua kalinya jika kau menolak tawaranku, ucap Nincu kemudian mengeluarkan 2 ekor kadal bulan dari dalam alam batinnya. Ular piton lahar api begitu sangat terkejut melihat 2 ekor kadal bulan yang kini tengah menuju ke arahnya. Melihat bahaya yang akan mengancam keselamatannya, ular piton lahar api segera menarik semua ilusi yang dia terciptakan. Namun sayang Nincu telah menyegel area sekitar tempat itu sehingga ilusi yang diciptakan ular piton raksasa tak bisa ditariknya kembali. Kurasa kedua kadal bulan akan sangat senang saat menikmati tubuhmu, dan kau pasti tahu kedua kadal bulan ini kebal terhadap racun maupun lahar api yang ada di tubuhmu, ucap Nincu. Ular piton lahar api akhirnya menyerah, dengan merubah kembali tubuhnya menjadi seorang manusia berekor ular. Dengan menyerahnya ular piton lahar api, Nincu kemudian menghilangkan pengaruh segel 6 rasi bintang, yang membuat pemuda itu langsung memberi hormat padanya. Yongli memberi hormat kepada Tuan Muda, ucapnya. Yongli, aku akan mengadakan kontrak darah denganmu, sehingga aku tak meragukan lagi kesetiaanmu, ucap Nincu. Baik Tuan Muda. Aku akan memberikan raga dan jiwaku untuk Tuan Muda, jawab Yongli. Nincu kemudian mengadakan kontrak darah dengan Yongli, dengan meneteskan darahnya ke arah kepala pemuda itu. Sekarang kau pergilah ke alam batinku dengan kedua kadal bulan itu. Aku akan memanggilmu kembali jika aku membutuhkan bantuanmu, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, jawab Yongli kemudian menghilang bersama sepasang kadal bulan dari tempat itu. Setelah masuknya Yongli ke alam batinnya, Nincu kemudian mengibaskan tangan kanannya dan seketika itu juga kabut asap menghilang. Dan kini para penonton dapat melihat Nincu berdiri seorang diri di tengah-tengah arena pertarungan. Decak kagum dan sorak-sorai para penonton melihat Nincu berhasil melenyapkan pemuda yang menjadi lawan tarungnya. Juri di dalam komposisi itu langsung mengumumkan jika Nincu berhasil memenangkan pertarungan, dan berhak untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Nincu kemudian bersuara dengan menantang kedua petarung yang tersisa. Apa yang dilakukan Nincu semua itu karena Nincu mengetahui jika laki-laki berjubah hitam yang akan menjadi lawan tarung Jenny di babak berikutnya, adalah penyihir kuat yang kemampuannya jauh di atas Jenny, dan tentunya akan sangat berbahaya bagi Jenny jika menghadapinya dalam pertarungan hidup dan mati. Aku akan menghadapi kedua petarung berikutnya di dalam arena ini, karena jika hanya 1 lawan 1 aku pasti akan dapat memenangkannya, ucap Nincu yang sengaja berkata sombong untuk memprovokasi para penonton yang memadati area sekitar tempat itu.
Sorak-sorai para penonton seketika itu menggema dari seluruh penjuru tempat itu. Mereka sangat antusias sekali untuk melihat pertarungan antara Ningchu dengan dua orang petarung berikutnya. Panitia penyelenggara tak menyetujui permintaan Ningchu, karena permintaannya itu tak sesuai dengan prosedur kompetisi yang diadakan. Wali kota sangat penasaran dengan kemampuan yang dimiliki Ningchu, sehingga sang wali kota menginginkan pertarungan antara Ningchu dengan kedua petarung berikutnya tersaji di atas arena. Wali kota yang berada di podium utama langsung berteriak lantang. Izinkan pemuda itu untuk bertarung dengan kedua petarung berikutnya. Tepuk tangan penonton terdengar riuh saat wali kota mengizinkan pertarungan itu terjadi. Dan panitia penyelenggara kompetisi tak bisa berbuat apa-apa karena orang nomor 1 di kota Danau Hitam telah menyetujui permintaan Ningchu. Jenny dan laki-laki berjubah hitam segera melesat ke arena pertarungan, dan langsung berdiri di hadapan Ningchu. Besar juga nyalimu untuk menghadapi kami berdua, apakah karena kau telah berhasil menghabisi lawan tarungmu tadi? Sehingga kau semakin melonjak dan ingin bertarung menghadapi kami berdua? Tanya Jenny. Apa yang menjadi keputusanku takkan pernah kutarik lagi, dan kupastikan kau akan kukalahkan dalam waktu 10 menit, jawab Ningchu. Cuih. Kau begitu sombong anak muda, apakah kau tahu kau saat ini tengah berhadapan dengan siapa? Aku adalah kultivator terkuat yang pernah ada di kota Danau Hitam, yang terkenal dengan julukan penyihir kegelapan, ucap laki-laki berjubah hitam. Jenny yang mendengar pengakuan dari laki-laki berjubah hitam, begitu sangat terkejut karena dia tahu jika penyihir kegelapan merupakan kultivator kuat yang belum pernah ada yang mengalahkannya di kota Danau Hitam. Selain itu penyihir kegelapan juga tak segan-segan menyiksa dan membunuh korbannya dengan sangat keji, dan konon katanya penyihir kegelapan pernah membunuh satu desa tanpa tersisa. Seandainya aku bertarung dengan penyihir kegelapan, tentunya aku pasti akan mengalami kematian, batin Jenny. Juri kompetisi pertandingan segera mempersiapkan pertarungan, dan tak lama kemudian juri kompetisi pertandingan itu pun pergi meninggalkan arena pertandingan, yang menandakan jika pertarungan itu pun dimulai. Ningchu segera melesat cepat ke arah Jenny dan langsung mengeluarkan segel kegelapan kepadanya, yang membuat Jenny langsung terkurung di dalam sebuah tabung dengan beberapa huruf aksara yang melekat di dinding segel tersebut. Mengetahui jika dirinya saat ini terkurung di dalam sebuah segel yang menyerupai tabung, membuat Jenny berontak dan langsung mengeluarkan belati kembar dari dalam cincin ruangnya, untuk menghancurkan segel yang telah mengurungnya. Jenny begitu sangat terkejut karena segel yang mengurungnya begitu sangat keras dan kokoh, sehingga kedua belati kembarnya tak dapat menembus segel yang tercipta. Malah saat ini kekuatan huruf aksara yang berada dinding segel mulai menyerap energi tubuhnya, yang membuat kepanikan para diri Jenny. Bersambung. Episode sebelumnya. Kompetisi Danau Hitam. Episode berikutnya. Menjadi juara.